Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Laudi Muhammad Kaban. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang sekarang sudah semester 6 Fakultas Teknik Universitas Haloleo. NIM saya adalah S1A123060. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Rekayasa Transportasi Perkotaan dan Regional dengan topik terminal dan stasiun transportasi. Terminal dan stasiun adalah dua simpul yang sangat penting dalam sistem transportasi, di mana bisa kita bayangkan bahwa setiap hari ada jutaan orang yang naik bus, kereta, ataupun angkutan umum lainnya. Semua perjalanan itu selalu dimulai dan diakhiri dari satu titik tertentu, yaitu terminal untuk transportasi jalan dan stasiun untuk transportasi rel. Tanpa simpul ini atau pendukung infrastruktur ini, sistem transportasi tidak akan bisa berjalan dengan tertib dan efisien. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas materi ini dalam 4 bagian besar. Yang pertama, saya akan membahas fungsi dan klasifikasi terminal dan juga stasiun. Hal ini agar kita paham dasar pada konsep dan jenis-jenis terminal ataupun stasiun itu sendiri. Kedua, kita akan masuk ke desain terminal dan stasiun, yaitu bagaimana fasilitas-fasilitas ini direncanakan secara teknis oleh engineer, dimulai dari fasilitas utama ataupun fasilitas pendukung yang mendukung kinerja terminal dan stasiun itu sendiri. Ketiga, kita akan membahas operasional dan manajemen, yaitu bagaimana sih terminal dan stasiun ini dijalankan sehari-harinya, entah itu dari pengelolaan kepegawaian ataupun terkait dengan biaya-biaya tiket. Dan keempat, kita akan membahas integrasi dengan moda transportasi lain, karena pastinya kita ketahui bahwa terminal dan stasiun modern itu tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini harus terhubung dengan moda lain agar perjalanan masyarakat itu semakin mudah. Baik, supaya tidak terlalu lama di sesi pembukaan dan penjelasan awal, mungkin bisa saja kita masuk ke tahap pertama. Di bagian 1 ada fungsi dan klasifikasi terminal dan stasiun. Di bagian 1 ini terkait pengertian dasar. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu sedikit pemahaman mengenai definisi terminal dan stasiun.
Terminal transportasi itu adalah suatu prasarana atau fasilitas yang berfungsi sebagai tempat naik turunnya penumpang, tempat perpindahan moda, serta tempat pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan yang berlabuh di terminal. Khususnya kendaraan jalan raya, contohnya itu seperti bus dan angkutan umum lain. Kalau di Kendari mungkin adanya Damri. Sementara itu stasiun kereta api, menurut Peraturan Menteri Perhubungan, adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api yang juga berfungsi sama, yaitu mengatur keterpaduan antara jaringan jalur kereta api dengan jalur kereta api lainnya maupun dengan moda transportasi lain. Jadi secara prinsip, terminal dan stasiun itu mempunyai fungsi yang sangat mirip, yaitu sebagai simpul transportasi. Perbedaannya, terminal sangat identik dengan moda jalan raya seperti bus dan angkutan kota, sedangkan stasiun identik dengan moda berbasis rel seperti kereta api. Mungkin bisa kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu fungsi terminal dan stasiun. Secara umum itu terminal stasiun memiliki 5 fungsi utama yang mungkin bisa saya jelaskan satu persatu. Pertama, terminal stasiun itu memiliki fungsi pelayanan penumpang. Hal ini dikarenakan terminal stasiun itu menyediakan tempat bagi penumpang untuk menunggu, membeli tiket, naik dan turun kendaraan, yang dimana semua akses kegiatan ini harus dibuat dengan aman dan nyaman. Hal ini termasuk seperti ruang tunggu, loket, dan fasilitas pendukung lainnya pada stasiun dan terminal. Kedua, terkait fungsi pengaturan operasional kendaraan. Terminal stasiun itu menjadi tempat pengaturan kedatangan, keberangkatan, dan waktu tunggu kendaraan, supaya armada bus atau rangkaian kereta tidak bertumpuk dan tetap sesuai jadwal. Hal ini untuk menghindari terjadinya keterlambatan yang itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Apabila terjadinya keterlambatan, akses atau perputaran masyarakat itu akan sangat terganggu. Ketiga, yaitu fungsi simpul jaringan transportasi atau sebagai salah satu penumpu jaringan kolom akses untuk jaringan transportasi. Terminal dan stasiun itu adalah titik pertemuan antara satu trayek dan trayek lainnya, atau antara satu jalur kereta dan jalur lainnya, di mana penumpang bisa berpindah rute. Contoh terkait terminal, jika kita menggunakan kendaraan seperti Damri, bus, atau angkutan umum lainnya, itu tidak semua akses bisa mengantarkan penumpang sampai ke depan rumah. Otomatis, terminal ini hanya sebagai persinggahan, dan penumpang akan menggunakan moda transportasi lainnya untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan stasiun. Stasiun itu bersifat sebagai tempat persinggahan sementara terkait moda transportasi kereta. Keempat, yaitu fungsi keselamatan dan keamanan. Terminal dan stasiun memastikan atau harus memastikan proses naik turun penumpang dan barang dilakukan dengan cara yang aman, dan tentunya harus nyaman pula untuk memastikan penumpang itu betah untuk menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, terminal dan stasiun ini wajib untuk menyediakan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu di area terminal stasiun itu, area tunggu yang terpisah dengan jalur kendaraan, dan personel keamanan. Kelima, fungsi penunjang ekonomi dan sosial wilayah. Terminal dan stasiun yang besar biasanya menjadi pusat aktivitas ekonomi di sekitarnya. Misalnya, dengan terbangunnya terminal stasiun, maka masyarakat di daerah itu akan melonjak. Biasanya hal-hal ini menimbulkan untuk munculnya satu sistem seperti pertokoan,
kios dan usaha-usaha kecil masyarakat yang menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat yang biasa menjadikan terminal stasiun ini tempat persinggahan. Hal ini biasa tumbuh karena keberadaan terminal stasiun tersebut. Kemudian terkait klasifikasi terminal penumpang. Jika kita masuk ke klasifikasi, di Indonesia itu terminal penumpang termasuk angkutan jalan yang diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu tipe dan kelas. Klasifikasi tipe terminal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Di sini dia itu terbagi atas beberapa tipe, yaitu tipe A. Dia memiliki cakupan pelayanan, yaitu melayani angkutan antar kota provinsi atau AKAP, angkutan lintas batas negara, AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan, di mana pembina atau pengelola itu biasa dipegang oleh pemerintah pusat, entah itu Kementerian Perhubungan yang dibangun atas usulan gubernur di tingkat provinsi. Kemudian ada tipe B. Tipe B ini tidak melayani angkutan antar kota antar provinsi, tidak melayani angkutan lintas batas negara. Cakupan pelayanan itu hanya melayani angkutan antar kota dalam provinsi atau KDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Jadi dia tidak melayani antar provinsi ataupun lintas batas negara. Pengelolanya biasanya pemerintah provinsi yang dinaungi oleh gubernur ya. Biasanya cakupan tipe ini diusulkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian ada tipe C. Tipe C cakupan pelayanannya hanya melayani angkutan perkotaan, pedesaan yang hanya di dalam wilayah kabupaten atau kota. Jadi dia tidak melayani angkutan antar kota dalam provinsi. Biasanya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota juga. Sehingga jika dapat dilihat dari hierarkinya, tipe A itu merupakan yang paling tinggi karena melayani perjalanan antar provinsi yang bahkan antar negara. Sedangkan tipe C ini paling sederhana karena hanya melayani angkutan dalam kota atau desa, yang dimana semakin tipenya itu semakin tinggi, tentunya semakin lengkap juga fasilitas yang harus disediakan. Selain tipe, terminal juga dibedakan berdasarkan kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015. Penentuan kelas ini dilakukan melalui kajian teknis yang mempertimbangkan tingkat permintaan angkutan, jumlah trayek, jenis pelayanan, serta fasilitas utama dan penunjang yang tersedia di terminal tersebut. Klasifikasi stasiun kereta api, kita masuk ke bagian klasifikasi stasiun kereta api. Untuk stasiun kereta api itu sendiri, klasifikasinya itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang jenis, kelas, dan kegiatan di stasiun kereta api. Berdasarkan jenisnya, stasiun itu dibagi menjadi 3, yaitu stasiun penumpang yang tentunya melayani naik turunnya penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi. Sementara berdasarkan kelasnya, stasiun penumpang itu dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelas besar, kelas sedang, dan kelas kecil. Di mana penentuan kelas ini tentunya dihitung berdasarkan pembobotan dari 6 kriteria, yaitu fasilitas operasi, jumlah jalur, fasilitas penunjang, frekuensi lalu lintas, jumlah penumpang, dan jumlah barang yang ditangani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik umum terkait kelas stasiun berdasarkan kelasnya untuk stasiun penumpang. Yang pertama itu kelas besar, di mana karakteristik umum kelas besar itu adalah jumlah jalurnya sangat banyak, umumnya 6 jalur atau lebih. Fasilitas operasinya lengkap, volume penumpangnya tinggi, yang dimana biasanya melayani kereta antar kota utama. Sementara untuk kelas sedang,
jumlah jalurnya itu sedang, sekitar 4-5 jalur, dapat digunakan untuk langsir, memiliki depo gerbang, namun umumnya tidak memiliki depo lokomotif. Untuk kelas kecil, jumlah jalurnya itu terbatas, sekitar kurang dari 4, di mana fasilitas penunjangnya itu sangat minim, volume penumpang relatif rendah, serta sering disebut sebagai halte atau stoplot jika ukurannya sangat kecil. Sebagai catatan tambahan, ada juga istilah halte atau pemberhentian, yaitu pemberhentian kereta api yang lebih kecil dari stasiun. Dia ini biasanya tidak memiliki fasilitas selengkap stasiun resmi. Nah, dari fasilitas klasifikasi ini kita dapat melihat bahwa baik terminal maupun stasiun itu direncanakan secara bertingkat dan bertahap sesuai dengan skala pelayanan dan volume penumpang yang akan ditangani. Klasifikasi juga ini menjadi dasar bagi perencana untuk menentukan luas lahan, jumlah fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu desain terminal dan stasiun itu di bagian 2. Tahap awal kita akan memaparkan sedikit terkait prinsip dasar perencanaan desain. Setelah kita memahami fungsi dan klasifikasi, sekarang kita masuk ke aspek desain, di mana untuk mendesain terminal dan stasiun itu tidak sekedar membangun gedung, tetapi kita harus memperhatikan beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu pemisahan jalur sirkulasi, di mana kita memisahkan antara kendaraan yang datang, kendaraan yang berangkat, dan kendaraan yang sedang menunggu atau parkir. Hal ini harus dipisahkan agar tidak terjadi konflik lalu lintas di dalam area terminal ataupun stasiun. Kemudian, prinsip dasar selanjutnya adalah kita harus memahami terkait kemudahan akses dan orientasi, di mana penumpang itu harus bisa dengan mudah menemukan arah ke loket yang tentunya bersifat umum ya, ke arah loket, ruang tunggu, peron, maupun area keberangkatan. Dan juga harus disertai seperti rambu-rambu atau mungkin papan-papan pemberitahuan atau papan informasi, sehingga masyarakat atau penumpang itu tidak bingung untuk mencari jalan. Kemudian prinsip dasar selanjutnya adalah kapasitas yang memadai, di mana luas bangunan dan jumlah fasilitas itu ketika dibangun harus disesuaikan dengan proyeksi atau perakiraan jumlah penumpang juga kendaraan. Ini kita menghitung bukan hanya pada jam-jam tertentu atau jam asal, tapi kita melakukan pada jam sibuk di hari sibuk, sehingga bukan hanya kondisi rata-rata harian yang kita dapat tentukan. Kemudian prinsip dasar selanjutnya yang harus kita pahami adalah aspek keselamatan dan kenyamanan. Hal ini termasuk pada pencahayaan, ventilasi, fasilitas untuk pengguna difabel, dan jalur evakuasi darurat jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat dilakukan evakuasi dengan cepat dan aman, dan penumpang itu merasa tenang untuk menggunakan fasilitas yang kita sediakan. Kemudian adalah akses. Prinsip dasar yang selanjutnya harus dipahami adalah fleksibilitas untuk pengembangan, di mana desain yang kita rencanakan itu harus mengantisipasi kemungkinan penambahan kapasitas di masa depan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan penduduk itu setiap tahunnya akan terus meningkat, sehingga pengguna terkait fasilitas umum itu bisa dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Jika hal ini kita iringi dengan perbaikan, kemudian penerimaan manfaat kepada yang tepat, mengingat juga jumlah penumpang transportasi umum itu biasanya akan terus bertumbuh ya.
Kemudian ada komponen fasilitas utama terminal. Pada terminal penumpang terdapat fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang erat berkaitan. Fasilitas utama ini sifatnya wajib untuk ada karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi operasional terminal. Beberapa di antaranya adalah jalur pemberangkatan kendaraan, jalur kedatangan kendaraan, tempat tunggu kendaraan, tempat tunggu penumpang atau ruang tunggu, serta tempat parkir kendaraan, serta menara pengawas untuk memantau pergerakan kendaraan di dalam terminal. Nah, selain fasilitas utama, ada juga fasilitas penunjang. Seperti terminal itu wajib menyediakan kamar kecil atau toilet yang segalanya itu bersifat umum digunakan oleh masyarakat. Musola atau tempat ibadah, kios atau kantin, ruang pengobatan atau medis, ruang informasi untuk menyediakan informasi bagi penumpang, kemudian fasilitas-fasilitas khusus yang mungkin akan digunakan oleh penumpang yang disabilitas. Nah, semakin tinggi tipe terminalnya, seharusnya semakin lengkap pula dan luas fasilitas penunjang harus disediakan. Karena semakin tinggi tipenya, biasanya kita dapat mengetahui bahwa penggunanya itu maka akan semakin banyak atau direncanakan banyak. Kemudian ada komponen fasilitas utama stasiun. Untuk stasiun kereta api secara umum, infrastrukturnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu emplasemen stasiun dan bangunan stasiun. Emplasemen stasiun itu meliputi jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, dan sistem drainase. Kemudian, sementara bangunan stasiun itu meliputi hal-hal seperti loket, ruang tunggu, peron, dan fasilitas penunjang lainnya. Salah satu komponen penting dalam desain stasiun adalah peron, yaitu tempat penumpang menunggu dan naik turun dari kereta yang mereka gunakan. Nah, peron ini dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ketinggiannya, yaitu peron tinggi, peron sedang, dan peron rendah. Pemilihan jenis peron ini harus disesuaikan dengan jenis kereta yang dilayani serta standar teknis yang berlaku, supaya proses naik turun penumpang itu semakin banyak atau direncanakan banyak. Kemudian ada komponen fasilitas utama stasiun. Untuk stasiun kereta api secara umum, infrastrukturnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu emplasemen stasiun dan bangunan stasiun. Emplasemen stasiun itu meliputi jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, dan sistem drainase. Kemudian, sementara bangunan stasiun itu meliputi hal-hal seperti loket, ruang tunggu, peron, dan fasilitas penunjang lainnya. Salah satu komponen penting dalam desain stasiun adalah peron, yaitu tempat penumpang menunggu dan naik turun dari kereta yang mereka gunakan. Nah, peron ini dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ketinggiannya, yaitu peron tinggi, peron sedang, dan peron rendah. Pemilihan jenis peron ini harus disesuaikan dengan jenis kereta yang dilayani serta standar teknis yang berlaku, supaya proses naik turun penumpang itu tetap aman dan nyaman. Selain itu, stasiun juga harus menyediakan informasi yang jelas bagi penumpang, seperti nama stasiun pemberangkatan, stasiun pemberhentian ini akan arah kemana, dan stasiun tujuan, serta kelas pelayanan, serta peta jaringan jalur kereta api, agar penumpang itu tahu rutenya ini kemana sih untuk kereta ini, tipe kereta tipe ini, nomor sekian, nomor seri sekian, kereta tipe seri sekian, itu arahnya kemana. Yang biasanya itu diklasifikasikan untuk jaringan jalur kereta api, untuk peta jaringannya diklasifikasikan berdasarkan warna. Ini semua termasuk dalam standar pelayanan minimal yang sangat-sangat wajib untuk dipenuhi oleh penyelenggara atau pengelola stasiun.
masuk ke materi selanjutnya, yaitu standar pelayanan minimal atau SPM. Di mana baik terminal maupun stasiun, desainnya itu tidak boleh sembarangan, karena harus memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Beberapa unsur SPM yang diatur antara lain itu, ini sangat umum ya: loket, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, tempat parkir, dan kemudahan akses naik turun penumpang, fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan mungkin orang-orang yang mengidap terkait masalah kesehatan, serta fasilitas keselamatan dan keamanan. Di mana standar pelayanan minimal juga ini dibedakan berdasarkan klasifikasi terminal atau stasiun. Artinya, terminal tipe A itu dituntut atau wajib memenuhi standar yang lebih lengkap dan lebih tinggi dibanding terminal tipe C. Begitu juga stasiun kelas besar dituntut memiliki standar pelayanan yang lebih tinggi dibanding stasiun lebih kecil. Kemudian ada perhitungan terkait kapasitas dalam desain. Dari sisi teknis rekayasa transportasi, terutama pada mata kuliah rekayasa transportasi perkotaan dan regional, salah satu hal penting dalam desain adalah untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan kapasitas penumpang. Misal, untuk menentukan luas ruang tunggu atau panjang peron, tim perencana itu harus memperhitungkan jumlah penumpang pada jam ekstra sibuk di hari sibuk pula, bukan jumlah penumpang rata-rata harian. Salah satu variabel yang sangat sering dan umum digunakan adalah faktor muat atau load factor. Biasanya ditetapkan dari sekitar 80% kapasitas maksimum kendaraan. Nah, hal ini untuk memastikan adanya ruang toleransi dan kenyamanan bagi penumpang, di mana dengan memperhitungkan proyeksi jumlah penumpang, frekuensi kendaraan, dan waktu tunggu rata-rata, perencana bisa menentukan dimensi yang tepat untuk setiap fasilitas, sehingga terminal atau stasiun tidak mengalami kelebihan kapasitas atau penumpukan penumpang, terutama pada saat-saat ramai seperti musim libur atau jam pulang kerja. Nah, dimana setelah kita memahami bagaimana terminal stasiun ini didesain, sekarang kita bisa lanjut ke bagian ketiga, yaitu bagian terminal, bagaimana terminal dan stasiun ini dioperasikan dan bagaimana sistem manajemennya. Yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan pengertian operasional terkait manajemen terminal dan stasiun. Nah, setelah desainnya kita bangun, terminal dan stasiun harus dikelola dan dioperasikan dengan baik, di mana agar fungsinya ini tetap optimal. Operasional adalah kegiatan harian yang berkaitan langsung dengan pelayanan, seperti pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Sedangkan manajemen itu lebih ke pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan tata kelola secara keseluruhan. Masuk ke tahap operasional terminal. Dalam operasional terminal itu ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan, di mana petugas terminal itu wajib untuk mengatur jalur masuk dan jalur kendaraan, termasuk penentuan slot waktu keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu titik, dan juga agar penumpang itu tidak bertabrakan dengan penumpang yang turun dari angkutan umum lainnya seperti bus. Kedua, pelayanan informasi kepada penumpang, di mana terminal atau stasiun harus menyediakan informasi jadwal, tarif, dan rute baik melalui papan informasi, pengumuman suara, maupun petugas informasi langsung. Ketiga, pengawasan dan pengendalian, di mana termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap kendaraan yang masuk, distribusi atau biaya jasa terminal, serta pengendalian ketertiban di area terminal. Misalnya, petugas pengelola terminal itu wajib
mencegah parkir sembarangan atau pedagang yang mengganggu sirkulasi, di mana pedagang ini berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini sangat-sangat mengganggu atau membuat penumpang itu yang hilir mudik itu tidak nyaman, karena pedagang berdagang di bukan tempat yang semestinya. Keempat adalah terkait perawatan fasilitas, di mana tentunya operasional itu juga mencakup kebersihan, agar penumpang itu yang berlalu lalang itu nyaman, perawatan bangunan agar bangunan tetap aman dan kokoh, dan perbaikan fasilitas yang rusak. Umumnya itu kita menemukan bahwa fasilitas yang rusak itu seperti ruang tunggu dan toilet, yang bahkan musolanya pun tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini seharusnya tidak seperti itu, karena jika hal seperti itu terjadi, kenyamanan penumpang itu akan terganggu. Selanjutnya terkait aspek operasional stasiun. Untuk stasiun kereta api, operasional itu akan lebih kompleks karena berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta yang berjalan pada jalur tetap. Beberapa kegiatan operasional di stasiun meliputi pengaturan persilangan dan penyusulan antar kereta api, terutama di jalur tunggal, pengaturan naik turun penumpang di peron, koordinasi dengan pusat pengendalian perjalanan kereta api, serta pemeriksaan tiket dan keamanan penumpang. Salah satu hal yang membedakan operasional stasiun dan terminal bus adalah ketatnya jadwal. Kereta api bergerak pada jalur tetap dan sistem persinyalan dan interlocking atau saling mengunci, sehingga keterlambatan satu kereta bisa berdampak pada kereta lain di jalur yang sama. Oleh karena itu, manajemen waktu dan koordinasi sangat krusial dalam operasional perkeretaapian. Selanjutnya itu adalah manajemen kelembagaan. Dari sisi manajemen, kewenangan pengelolaan terminal dan stasiun di Indonesia dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terminal tipe A dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, di mana terminal tipe B juga dikelola oleh pemerintah provinsi, sementara terminal tipe C dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sementara untuk stasiun kereta api, pengelolaan operasionalnya umumnya itu dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, yang umumnya dikenal yaitu PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia atau Persero, yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator. Kemudian pembagian kewenangan ini sangatlah penting supaya adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan, pemeliharaan, dan evaluasi kinerja terminal maupun stasiun. Kemudian ada manajemen pendapatan dan evaluasi kinerja, di mana aspek manajemen lainnya itu tentunya tidak kalah penting, yaitu adalah manajemen pendapatan, yaitu bagaimana terminal stasiun, bagaimana sih mereka ini mendapatkan sumber pendanaan untuk operasional dan perawatan yang seperti dijelaskan di aspek-aspek sebelumnya tadi. Misalnya melalui distribusi terminal kah, melalui sewa kios kah, atau melalui biaya parkir. Nah, dari pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai perawatan fasilitas dan peningkatan pelayanan terkait stasiun dan terminal itu sendiri. Dimana selain itu juga ada evaluasi kinerja yang biasanya dilakukan secara berkala oleh pengelola untuk menilai apakah terminal stasiun ini masih sesuai dengan klasifikasinya. Apakah contoh semisal apakah terminal ini mengalami kelonjakan penumpang secara signifikan yang bersifat dinamis atau bersifat statis, ataupun apakah terminal ini mengalami penurunan penumpang yang bersifat dinamis pula. Jika demikian, maka terminal ini dapat menurunkan tipenya atau mungkin menaikkan tipenya sesuai dengan klasifikasi yang dinilai saat itu juga.
Selain itu, contohnya adalah perubahan penetapan tipe terminal itu harus dilakukan melalui evaluasi setiap 5 tahun dengan mempertimbangkan perubahan jaringan jalan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Apakah penduduknya meningkat secara drastis? Nah, jika ternyata volume P-nya meningkat jauh, seperti tadi, bisa saja tipenya itu dinaikkan atau sebaliknya diturunkan jika peminatnya semakin sedikit. Nah, dengan manajemen operasional yang baik, kita berharap bahwa terminal stasiun itu bisa berfungsi lah secara efisien, aman, dan tentunya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana sih terminal ini atau stasiun ini berintegrasi atau diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya. Kita masuk ke bagian 4, yaitu integrasi dengan moda lain. Nah, mengapa sih integrasi antar moda itu penting? Di mana pada era transportasi seperti perkotaan modern, terminal dan stasiun itu tidak bisa lagi berdiri sendiri sebagai simpul tunggal, di mana penumpang biasanya melakukan perjalanan yang terdiri dari beberapa tahap. Misal penumpang itu bisa saja naik ojek online dari rumah ke stasiun, lanjut naik kereta, kemudian dari kereta berhenti di sebuah stasiun, penumpang ini naik bus lagi menuju ke tempat kerja. Yang tentunya dari alur tadi, perjalanan itu melibatkan lebih dari satu moda. Nah, maka seperti inilah yang disebut perjalanan multimoda. Kalau saja terminal dan stasiun itu tidak terintegrasi dengan baik, maka perpindahan antar moda ini akan terasa rumit, jauh, dan tidak nyaman, sehingga menurunkan minat penumpang untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, dari sinilah muncul kecenderungan masyarakat untuk memiliki atau memilih kendaraan pribadi. Sebaliknya, jika integrasi antar moda dirancang dengan baik, perjalanan menggunakan transportasi umum itu akan menjadi pilihan yang lebih menarik untuk masyarakat. Sehingga pemerintah itu dapat diharapkan merencanakan integrasi antar moda yang baik. Hal ini tentunya akan mengurangi atau mengurai masalah-masalah yang selama ini menjadi masalah umum, yaitu kemacetan dan tingginya emisi kendaraan di perkotaan. Yang dampaknya itu bisa kena ke masyarakat yang tidak terlalu umum menggunakan kendaraan pribadi loh. Kemudian kita ke bentuk-bentuk integrasi antar moda. Secara umum, integrasi antar moda di terminal stasiun itu dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Pertama yaitu integrasi fisik. Yaitu kedekatan dan kemudahan akses antara moda transportasi lain atau moda transportasi yang satu dengan yang lain. Contoh, yaitu halte bus yang harusnya berada tepat di depan pintu keluar stasiun kereta, atau adanya jembatan penyeberangan orang yang langsung tersambung ke stasiun dari stasiun ke halte, di mana semakin dekat dan semakin minim hambatan fisiknya, maka dapat dikatakan semakin baik integrasinya. Kedua, yaitu integrasi layanan atau jadwal, yaitu penyesuaian jadwal antar moda transportasi supaya penumpang itu tidak perlu menunggu terlalu lama saat berpindah moda. Misalnya, jadwal keberangkatan bus atau pengumpan atau feeder harus disesuaikan dengan jadwal kedatangan kereta api, agar ketika contoh penumpang ingin berpindah dari bus ke kereta api, ketika dia menggunakan bus, dia menembak jadwal tertentu, agar ketika sampai dia tidak perlu menunggu lama lagi. Kereta yang akan dia gunakan untuk entah ke kantor, keluar kota, atau berbelanja, itu
datang tepat ketika dia turun atau ada jeda beberapa menit sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama. Hal ini karena terkadang di terminal itu ataupun di stasiun memiliki tingkat kenyamanan yang rendah, entah itu panas, keramaian, terdapat mungkin bau-bauan yang kurang menyenangkan penumpang. Nah, ketiga itu integrasi tiket dan sistem pembayaran, yaitu penggunaan satu kartu atau satu aplikasi pembayaran yang bisa digunakan di berbagai moda transportasi, seperti kartu uang elektronik yang bisa dipakai naik untuk kereta, bus maupun parkir kendaraan. Ini sangatlah membantu kenyamanan penumpang karena tidak perlu membeli tiket berkali-kali dengan cara yang berbeda-beda, di mana pemerintah itu dapat menghadirkan contohnya adalah kartu yang bisa kita isi saldo menggunakan uang cash ataupun via transfer. Nah, kartu ini bisa kita gunakan untuk menggunakan naik kereta, untuk membeli tiket ataupun melakukan scan. Ketika kita masuk pada area stasiun, kita melakukan scan. Dan ketika kita keluar area stasiun, kita melakukan scan pula. Maka sistem diharapkan dapat membaca, pengguna scan atau kartu scan ini masuk di stasiun A dan keluar di stasiun B, di mana untuk biaya transportasi kereta dari stasiun A ke kereta B adalah sekian. Nah, jika kita turun ke kereta C dengan biaya sekian pula. Dan kartu ini diharapkan bisa digunakan di banyak fasilitas umum, seperti penggunaan untuk naik bus. Ketika kita naik, misal kita naik di stasiun tertentu, stasiun A pula, dan kita turun di stasiun B, kita tinggal melakukan scan untuk naik dan turun, sehingga sistem membaca dan memberikan kita harga sesuai dengan harga parkiran. Dan ini juga mungkin bisa dilakukan di pelabuhan atau mungkin di tempat-tempat umum lainnya, entah mungkin biaya parkir, sehingga ini meningkatkan kenyamanan penumpang, dan penumpang dapat dibuat senang dengan sistem seperti ini karena penumpang dibuat tidak ribet untuk membeli tiket berkali-kali. Untuk pelabuhan kita, naik kapal laut kita membeli tiket yang berbeda, untuk bus kita membeli tiket yang berbeda, dan untuk kereta kita membeli tiket yang berbeda. Dengan satu alat kartu seperti ini, dengan satu aplikasi, itu sangat-sangat memudahkan. Kemudian ada konsep selanjutnya adalah terkait Transit Oriented Development atau TOD, di mana salah satu konsep perencanaan yang erat kaitannya dengan integrasi antar moda adalah Transit Oriented Development, yaitu pengembangan kawasan berorientasi transit. Konsepnya adalah pengelola atau tim perencana merancang kawasan di sekitar terminal atau stasiun menjadi pusat aktivitas yang padat dan beragam, seperti area komersial, perkantoran, dan permukiman, yang semuanya itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari simpul transportasi tersebut. Contoh, kita ingin naik bus, kita naik bus dari rumah ke kota, dan dari kota, dari stasiun terminal, dari terminal kita ingin ke titik tertentu menggunakan kereta. Nah, salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu, pengelola dapat mengembangkan kawasan berorientasi transit ini, di mana di kawasan ini dimunculkan area komersial untuk berbelanja, atau mungkin area-area restoran atau makanan cepat saji, atau MRT, Transjakarta, dan area pedestrian. Selanjutnya adalah tantangan dalam mewujudkan integrasi antar moda. Meskipun konsepnya terdengar sederhana dan gampang diwujudkan, mewujudkan integrasi antar moda ini dalam perencanaan lapangan tidaklah selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering ditemui antara lain perbedaan operator atau pengelola. Misalnya, terminal bus dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan stasiun itu kereta dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, sehingga perlu dikoordinasikan antar lembaga ini yang sangat intens. Tantangan lainnya adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan yang sudah sangat padat ya, sehingga sangat sulit untuk membangun jalur penghubung fisik yang ideal antar moda.
terkecuali kita melakukan penggusuran yang itu sangat berat atau pembebasan lahan. Selain itu ada juga tantangan pembiayaan, karena membangun infrastruktur penghubung seperti jembatan penyeberangan atau sistem tiket integrasi itu membutuhkan investasi yang besar dan kerjasama banyak pihak untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa keberhasilan integrasi antar moda ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Sejak tahap desain awal terminal atau stasiun, bukan hanya ditambahkan belakangan sebagai bangunan yang sudah berdiri. Nah, inilah pentingnya pendekatan perencanaan yang terpadu antara desain fisik, kebijakan operasional, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin sebagai penutup dari materi yang saya paparkan, saya akan merangkum kembali apa yang sudah saya bahas pada video ini. Pada bagian pertama, kita telah memahami bahwa terminal stasiun itu memiliki fungsi sebagai pelayanan penumpang, pengaturan operasional kendaraan, simpul jaringan transportasi, keselamatan, sistem serta penunjang ekonomi wilayah. Kita juga sudah membahas klasifikasinya mulai terminal tipe A, B, dan C, hingga stasiun kelas besar, sedang, dan kecil. Pada bagian kedua pula, kita membahas bagaimana desain terminal dan stasiun direncanakan dengan memperhatikan sirkulasi, kapasitas, keselamatan, serta standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Pada bagian ketiga, kita membahas operasional dan manajemen, mulai dari pengaturan, kedatangan, dan keberangkatan, hingga pembagian kewenangan kelembagaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pada bagian keempat pula, kita membahas pentingnya integrasi antar moda, termasuk konsep transit oriented development yang sangat penting sebagai kunci menciptakan sistem transportasi perkotaan yang efisien dan ramah untuk penumpang. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa terminal dan stasiun bukanlah sekedar bangunan tempat naik turun penumpang, melainkan elemen strategis dalam sistem rekayasa transportasi perkotaan dan regional yang sedang saya program untuk mata kuliahnya, di mana perencanaan yang baik terhadap fungsi, desain operasional, dan integrasi antar moda akan sangat menentukan keberhasilan sistem transportasi umum dalam melayani masyarakat secara luas. Demikian yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan bimbingannya, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas berikutnya pada mata kuliah ini, yang semoganya dapat kita ampu atau program dengan baik.
selamat datang kembali di video pembelajaran kita tentang terminal dan stasiun transportasi. Nah, pada pembahasan sebelumnya, teman kakak, kita sudah membahas 4 materi dasar yaitu fungsi dan klasifikasi terminal, desain terminal dan stasiun, aspek operasional, serta integrasi antar moda transportasi. Nah, di video kali ini kita akan melangkah lebih jauh dan membahas 4 materi tambahan yang tidak kalah penting, yaitu satu, regulasi dan kebijakan transportasi, yang kedua, aksesibilitas dan fasilitas difabel, yang ketiga, keselamatan dan keamanan atau safety and security, yang keempat, teknologi dan digitalisasi terminal atau stasiun. Nah, keempat materi ini penting karena terminal dan stasiun bukan hanya soal bangunan dan jadwal keberangkatan, tapi juga menyangkut aturan hukum, hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses transportasi yang setara, keselamatan jiwa penumpang, dan bagaimana teknologi mengubah cara kita bertransportasi hari ini. Yuk, langsung saja kita mulai dari materi pertama. Nah, hmm, materi pertama kita adalah regulasi dan kebijakan transportasi. Setiap terminal dan stasiun di Indonesia tidak berdiri dan beroperasi begitu saja. Ada payung hukum yang mengatur bagaimana sebuah terminal dibangun dan dikelola serta dioperasikan, yaitu yang pertama ada landasan hukum utama. Yang pertama kita punya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang sering disingkat UU LLAJ. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk transportasi darat, termaksud terminal bus dan angkutan umum. Untuk transportasi berbasis rel ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, yang mengatur segala hal terkait stasiun dan operasional kereta api. Nah, selain undang-undang, ada juga peraturan Menteri Perhubungan dan Permenhub yang lebih teknis dan operasional. Uh, Permenhub ini biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik, misalnya standar teknis tipe A, B, dan C atau tata cara pengelolaan stasiun. Yang kedua atau B itu standar pelayanan minimal atau SPM. Poin kedua yang perlu kita bahas adalah standar pelayanan minimal, disingkat SPM. Nah, SPM ini adalah tolak ukur minimal kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pengelola terminal dan stasiun. Ada beberapa komponen dalam SPM, diantaranya yaitu yang pertama, itu keselamatan, yaitu ketersediaan jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, keamanan, adanya petugas keamanan dan CCTV. Yang ketiga, kehandalan, yaitu ketepatan waktu informasi jadwal. Yang keempat, kenyamanan, yaitu ruang tunggu yang bersih dan sirkulasi udara yang baik. Yang kelima, kemudahan atau sistem informasi yang mudah dipahami. Dan yang terakhir itu kesetaraan atau fasilitas untuk semua kalangan termaksud penyandang disabilitas. Yang ketiga atau C itu kewenangan pengelolaan. Poin ketiga ini adalah soal kewenangan. Terminal itu sendiri dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan kewenangan pengelolaan, yaitu yang tipe A, terminal tipe A dikelola oleh pemerintah pusat, biasanya melayani angkutan antar kota, antar provinsi, atau AKP. Terminal tipe B dikelola oleh pemerintah provinsi, melayani angkutan antar moda dalam provinsi. Sedangkan terminal tipe C itu dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk angkutan pedesaan dan angkutan kota. Untuk stasiun kereta api,
Pengelolaannya, terbagi lagi, sebagian besar dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai operator, namun untuk kereta perkotaan seperti MRT dan LRT, pengelolaannya melibatkan badan usaha milik daerah atau badan usaha khusus yang dibentuk pemerintah daerah. Nah, yang keempat itu kebijakan tarif dan subsidi. Poin terakhir dari materi regulasi ini adalah kebijakan tarif. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan umum tertentu dengan tujuan melindungi masyarakat dari tarif yang terlalu tinggi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha operator transportasi. Selain itu, ada juga kebijakan subsidi seperti pembelian layanan publik atau Public Service Obligation yang biasa disingkat PSO, di mana pemerintah membayar selisih biaya operasional agar tarif transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat. Jadi materi ini kita bisa memahami bahwa terminal dan stasiun tidak lepas dari kerangka hukum dan kebijakan yang berlapis mulai dari undang-undang, peraturan, materi, standar, pelayanan hingga ke. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu aksesibilitas dan fasilitas difabel. Transportasi publik seharusnya bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Transportasi publik termaksud penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan orang dengan berkebutuhan khusus lainnya. Yang pertama dasar hukum aksesibilitas. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana transportasi publik. Yang kedua, konsep desain universal. Konsep utama yang digunakan disebut universal design atau desain universal. Prinsip sederhananya yaitu fasilitas dirancang agar bisa digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu penyesuaian khusus. Ada 7 prinsip dalam desain universal yang perlu kita ketahui, yaitu kesetaraan penggunaan atau fasilitas bisa digunakan semua orang dengan cara yang sama. Yang kedua, fleksibilitas, mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan pengguna. Yang ketiga, sederhana dan intuitif, mudah dipahami tanpa perlu instruksi rumit. Yang keempat, informasi yang mudah ditangkap, misalnya simbol dan suara sekaligus. Yang kelima, toleransi terhadap kesalahan, meminimalkan risiko akibat kesalahan pengguna. Yang keenam, upaya fisik yang rendah, tidak melelahkan saat digunakan. Yang ketujuh, ukuran dan ruang yang sesuai untuk pendekatan dan penggunaan. Contoh fasilitas yang ketiga nih. Contoh fasilitas aksesibilitas di terminal dan stasiun. Sekarang mari kita lihat contoh konkret fasilitas aksesibilitas yang seharusnya ada di terminal dan stasiun. Yang pertama, guiding block atau jalur pembantu. Ubin bertekstur berwarna kuning untuk membantu tunanetra bernavigasi. Kedua, rem atau jalur landai sebagai pengganti tangga untuk pengguna kursi roda. Terus yang ketiga, lift atau elevator dilengkapi tombol braille dan pengumuman suara. Yang keempat, toilet khusus disabilitas dengan ruang lebih luas dan pegangan tangan. Yang kelima itu kursi prioritas ruang tunggu. Biasanya ditandai dengan warna berbeda. Selanjutnya itu petugas pendamping atau customer service yang terlatih membantu pendukung penumpang berkebutuhan khusus. Yang terakhir itu informasi audio visual, pengumuman suara sekaligus tampilan layar. Yang keempat, tantangan implementasi. Namun perlu kita ketahui, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran untuk retrofit atau perbaikan fasilitas lama.
kurangnya pemahaman petugas dalam melayani penumpang disabilitas, serta desain yang kadang tidak terintegrasi dengan baik, misalnya jalur pembantu yang terputus atau terhalang fasilitas lain. Oleh karena itu, evaluasi aksesibilitas terminal dan stasiun perlu dilakukan secara berkala dan idealnya melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai bagian dari perencanaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi ketiga. Kita adalah keselamatan dan keamanan, atau dalam istilah internasional disebut safety and security. Perlu kita pahami dulu bahwa safety and security itu dua hal yang berbeda, meski sering digabungkan. Safety atau keselamatan berkaitan dengan perlindungan dari kecelakaan atau insiden yang tidak disengaja seperti kebakaran, bencana alam, atau kerusakan fasilitas. Sedangkan security um, atau keamanan berkaitan dengan perlindungan dari tindakan yang disengaja seperti pencurian, terorisme, atau kejahatan lainnya. Yang pertama itu aspek keselamatan atau safety. Sistem proteksi kebakaran yaitu alat pemadam api ringan, hidran, dan sistem sprinkler otomatis. Yang kedua, jalur evakuasi yang jelas, tidak terhalang dan dilengkapi penunjuk arah yang menyala saat darurat. Yang ketiga, titik kumpul atau assembly point, tempat aman berkumpul saat evakuasi. Yang keempat, pelatihan tanggap darurat bagi petugas termaksud simulasi rutin. Standar konstruksi bangunan yang tahan ringan risiko bencana sesuai kondisi geografis wilayah. Yang kedua, aspek keamanan atau security. Dia itu terbagi beberapa segmen, yaitu sistem pengawasan atau CCTV di titik-titik strategis dipantau berkelanjutan. Yang kedua, petugas keamanan yang terjaga terbuka maupun berpakaian sipil. Yang ketiga, pemeriksaan keamanan seperti pemindaian barang X-ray, khususnya di stasiun kereta cepat atau bandara. Yang keempat itu sistem pelaporan darurat, misalnya tombol panik atau tombol pengaduan cepat. Yang terakhir, pengelolaan barang tercecer atau lost and found, dan prosedur penanganan barang mencurigakan. Yang ketiga itu manajemen risiko bencana. Terminal dan stasiun perlu memiliki standar operating procedure atau SOP kedaruratan yang mencakup 4 tahapan. Itu mitigasi atau upaya pencegahan sebelum bencana terjadi, terus kesiapsiagaan atau perencanaan simulasi, tanggap darurat atau tindakan saat bencana terjadi, terus pemulihan atau langkah setelah bencana untuk mengembalikan fungsi normal. Yang terakhir itu peran teknologi dalam keselamatan. Teknologi kini berperan besar dalam mendukung keselamatan dan keamanan, misalnya sistem deteksi asap otomatis, sensor gempa, sistem peringatan dini, hingga aplikasi pelaporan darurat berbasis digital yang bisa diakses langsung oleh penumpang melalui gawai mereka. Dengan sistem keselamatan dan keamanan yang baik, penumpang akan merasa lebih tenang dan percaya menggunakan transportasi publik. Oke, untuk materi terakhir yang akan kita bahas adalah teknologi dan digitalisasi terminal atau stasiun, atau yang sering disebut konsep smart terminal dan smart station. Di era sekarang, digitalisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan transportasi. Yang pertama itu sistem tiket digital.
Royal Tank. Papan untuk mencari ketinggalan digital. Itu platform teknologi di terminal dan stasiun radio halnya tetap menyediakan opsi layanan singkat sederhana agar tidak perlu konflik. Baik, kita sudah membahas 4 materi tambahan tentang terminal dan stasiun transportasi. Itu regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar penggunaan terminal dan stasiun, stabilitas dan fasilitas difabel yang memastikan semua orang bisa menggunakan transportasi publik dengan segala keselamatan dan keamanan yang melindungi penumpang dari risiko kecelakaan, tindak kejahatan, teknologi serta digitalisasi yang mengubah cara transportasi menjadi lebih efisien dan materi ini saling melengkapi untuk materi buku